Oke, baik. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar mixed method ya, seperti yang saya sampaikan hari Rabu kemarin. Oh ya, eh, pertama-tama saya minta maaf karena saya harus mengembalikan ke jadwal semula di hari Senin karena saya agak dalam tanda kutip agak curiga gitu ya. Nanti di hari Rabu itu Rabu Rabu sore gitu itu kayaknya ada kegiatan gitu loh karena memang ada beberapa kegiatan dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Cuman jadwalnya itu belum dikonfirm. Nah, saya takutnya kalau sudah bikin jadwal, terus kemudian apa namanya ternyata dari jadwal dadakan gitu dari kampus saya di Denpasar. Jadi itu saya agak agak susah ya nggak mungkin juga saya bilang enggak kan gitu. Jadi mungkin itu aja alasannya. Terus kemudian em, minggu-minggu ini kan ini minggu ke-14 sama ke-15 ya. Minggu ke-14 sama 15 ini lebih banyak sebenarnya kalau dari RPS itu adalah untuk konsultasi penelitian, proposal penelitian yang kualitatif. Tetapi kan karena yang waktu UTS itu sudah saya sampaikan juga, saya sudah memberikan tugas untuk proposal. Ya, baik itu kuanti maupun kualitatif atau mix tergantung dari topik yang kalian pilih waktu itu. Jadi saya tidak memberikan apa ibaratnya saya tidak memberikan materi itu lagi gitu ya. Tetapi di RPS-nya sama di kontrak perkuliahan itu terus terang ada ketidaksesuaian gitu. Saya juga baru ngecek belakangan ini gitu ya karena jadi gini awalnya itu kan sudah dibuat detail begitu terus kemudian sudah sinkron dua-duanya. Tetapi ternyata di pertengahan ketika sudah saya upload di e-learning di awal semester ternyata ada perubahan gitu meskipun tidak terlalu signifikan perubahannya tetapi itu cukup buat saya itu mengganggu ya karena meskipun materinya itu bisa disubkan atau bisa dimasukkan tetapi itu bukan materi yang menurut saya harusnya itu bisa dipecah begitu loh ya jadi termasuk yang baru itu adalah apa ya tentang analisis untuk kualitatif gitu ya terus kemudian sama materi tentang penulisan skripsi lalu yang ketiga itu adalah yang ini jadi yang lebih ke arah bagaimana ada bimbingan gitu ya untuk penulisan proposal. Nah, ini tiga macam topik ini itu ada di RPS dan KPG dokumen kontrak perkuliahan dan RPS yang berbeda begitu loh. Jadi eh, saya agak agak apa ya istilahnya agak jadi merasa rancu begitu. Cuman sebenarnya itu tidak ada masalah yang signifikan. Nah, cuma seperti yang saya janjikan bahwa minggu lalu saya sudah akan menyampaikan tentang mixed method. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan RPS yang sudah saya sebutkan tadi, tiga hal tadi. Baik itu kalian mau mengambil tentang kuantitatif atau kualitatif di skripsi, ataupun mau mix. Nah, masalahnya adalah yang kita banyak pelajari di mulai pertemuan pertama sampai yang minggu lalu, itu adalah kuanti dan kuali kan. Nah, sekarang saya hanya mengenalkan saja tentang metode gabungan atau mixed approach atau mixed method, gitu ya, metode campuran. Nah, ini untuk memperkaya saja, memperkaya kalian misalnya nanti waktu skripsi pun proposal-proposalnya, desain penelitiannya itu bisa disesuaikan dengan metodologi yang kalian akan pilih. Nah, nanti menjelang akhir pertemuan hari ini saya akan sampaikan untuk UAS-nya nanti ya. Jadi untuk teknisnya UAS seperti apa.
akan saya sampaikan. Oke, saya mungkin lebih ke eh, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada saya lanjutkan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kalian bisa on cam atau on mic silahkan langsung. Tapi kalau tidak mungkin ditulis di kolom chat saja supaya nanti kita bisa bahas juga bersama-sama. Oke. Nah, jadi sebenarnya konsep dari mixed approach atau mixed method ini adalah gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif, kalian sudah tahu ya metodenya seperti apa. Terus kemudian kualitatif, kita juga sudah banyak belajar. Nah, bagaimana menganalisis kualitatif itu minggu lalu juga sudah saya tampilkan contohnya. Meskipun lewat apa ya istilahnya kita bahas tentang tools-nya ya sesuai dengan RPS sebenarnya. Nah, tetapi untuk bagaimana membahasnya, terus bagaimana menuliskannya dalam analisis itu sudah saya berikan contoh di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Jadi mungkin itu bisa di-recall atau bisa dipelajari kembali materi yang sebelumnya supaya kalian tahu gitu loh. Karena kebanyakan nih ya, saya juga tidak tahu ada beberapa mahasiswa juga gitu. Ketika mata kuliah metodologi disampaikan, mereka berpikir bahwa ah ya, itu kan cuma mata kuliah gitu loh. Tetapi sekali lagi metodologi penelitian ini adalah mata kuliah yang memang basic ya. Kalau kalian mau jadi sarjana, ibaratnya misalnya pun diploma pun, kalian tetap harus menulis laporan akhir ya. Laporan akhir itu adalah nama lain sebenarnya dari skripsi. Mungkin formatnya sedikit berbeda, tetapi konsepnya itu sama. Jadi tetap laporan ilmiah begitu. Bukan sekedar makalah. Jadi prinsipnya berbeda. Nah, kemudian saya perlu tegaskan juga, mungkin nanti waktu kalian skripsi, ada beberapa dosen yang biasa menggunakan tools tertentu, baik untuk kuanti maupun kuali. Saya harus tegaskan sekali lagi bahwa tools atau ibaratnya kayak minggu lalu saya kan jelaskan tentang atlas bukti dan sama NVivo ya. Saya harus jelaskan bahwa kedua hal ini itu adalah tools. Nah, mana yang paling bagus itu tidak ada, gitu ya. Dua-duanya bagus, dua-duanya memiliki kekurangan. Nah, masalahnya adalah sekarang kenapa kok saya baru baru mendengar gitu ya bahwa ada mungkin entah itu dosen ya saya tidak sebutkan nama gitu ya, tapi ada dosen-dosen yang eh, me- seperti mengerucutkan atau mengarahkan mahasiswa itu ke satu tools tertentu, baik itu kuanti maupun kuali gitu loh. Nah, itu saya tidak setuju secara pribadi. Kenapa? Karena tools itu hanya membantu sifatnya. Jadi, membantunya itu adalah membantu analisis data yang akan dilakukan. Nah, analisis data yang dilakukan itu tergantung tekniknya. Nah, tekniknya itu tergantung dari tujuan penelitian dari yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mau tujuannya mau ke Sidoarjo, ya udah mahasiswa boleh kok berhak memilih mana jalan yang tercepat untuk ke Sidoarjo. Selama tujuannya sesuai dan jalannya benar. Gitu ya. Jadi kalau ke Sidoarjo ya dari kampus misalnya ke Sidoarjo ya nggak usah juga naik pesawat kan. Tetapi ya paling ya naik naik motor, naik mobil gitu. Bisa aja kan lewat jalan yang sebenarnya gitu, lewat jalan yang jalan raya atau mungkin jalan di perkampungan. Tapi kan nggak mungkin juga lewat tengah sawah, galengan sawah kalian lewati begitu. Nah, itu jadi kita menuju ke sana sebenarnya. Nah, itu konsepnya. Jadi jangan memusingkan dengan tools. Ada juga nanti kan nggak usah pakai Mendeley, sekarang itu musimnya Zotero. Saya sangat, saya secara pribadi sangat tidak setuju dengan kata-kata sekarang sudah biasanya Mendeley itu sudah nggak zaman, yang zaman Zotero. Itu bukan masalah apa gitu ya, itu bukan masalah yang krusial buat sebuah penelitian.
Ada memang fitur-fitur di dalam dua, baik itu Zotero maupun Mendeley itu yang berbeda. Tetapi sekali lagi, itu tergantung dari yang pakai. Nah, ibaratnya begini, kalian biasa pakai Matic, kemudian suatu saat disuruh nyetir motor manual. Nah, sebenarnya bisa aja, konsepnya kan tetap aja itu roda dua gitu loh. Tetapi kan kalian harus mempelajari gitu loh. Ya mungkin cepat mempelajarinya karena basic naik motornya sudah ada gitu. Nah, tapi untuk membiasakan itu kan butuh beberapa waktu gitu. Contoh misalnya saya di Thailand kebiasaan menggunakan motor Mio waktu itu Matic kan. Nah, begitu balik ke Indonesia, saya lebih suka motor manual sebenarnya, basically gitu. Nah, sekarang kalau disuruh naik nyetir motor, misalnya saya pas pulang ke Kediri gitu ya, terus kemudian sama adik saya disuruh boncengin naik varionya, ya saya bisa, tetapi pasti langkah saya atau saya nggak mungkin ngegas pol gitu loh, karena saya sudah lama tidak pegang itu gitu. Nah, ada yang lebih suka pakai manual, ada yang lebih suka pakai matic. Konsepnya seperti itu aja. Jadi misalnya ya, ada mahasiswa menggunakan Atlas.T atau menggunakan Envivo untuk kualitas. Tidak masalah, mau yang mana. Yang penting mahasiswanya bisa menjelaskan dan dia mungkin lebih suka menggunakan Atlas.T, tujuannya tercapai dengan menggunakan Atlas.T. Bisa aja. Kalian ke Sidoarjo bisa aja naik KRL, kalian bisa aja naik mobil, kalian bisa aja naik motor. Yang nyamannya kalian yang mana? Itu aja. Ya, ibaratnya itu adalah kalau nyaman di situ dan tujuannya tercapai dan tujuannya bisa dicapai dengan tools itu, nggak apa-apa. Nah, saya pernah juga menguji ini sekitar saya harus harus bawa itu dulu karena saya terus terang tadi malam saya banyak berpikir gitu ya, kenapa kok sekarang ini banyak sekali ya, kalau menurut saya sih cukup banyak ya dosen-dosen yang ya saya tahu sih pengetahuan itu selalu berkembang, tetapi ada kalanya kita harus melihat bahwa pengetahuan itu relevan apa tidak dengan kondisi yang kita bagi. Jadi kalau misalnya di kampus mungkin mereka karena mereka sedang studi terus kemudian mereka apa namanya mendapatkan insight-insight baru dan overwhelmed dengan sesuatu yang baru sehingga itu dianggapnya yang paling bagus gitu ya, yang mereka baru tahu padahal mungkin itu bukan hal yang baru tapi mereka baru tahu dan itu kelihatan kayak keren aja gitu. Nah, itu yang saya nggak setuju. Ibaratnya gini, ada basicnya yang harus dipahami dulu. Itu tadi ya. Jadi tujuannya apa kalau penelitian? Kalau kalian nanti bikin skripsi, laporan penelitian, atau portfolio, atau apapun itu, bentuknya nanti, atau artikel, bikin artikel untuk magangnya kalian, misalnya, tetap aja kalian harus memperhatikan bahwa tujuan penelitian kalian itu apa. Jangan cari mudahnya, tapi tidak sesuai dengan tujuan, dan juga jangan eh, sudah tahu tujuannya ke sana, terus kemudian toolsnya itu ikut tren, gitu loh. FOMO lah akibatnya. Gitu, ya, karena akibat dari FOMO itu. Nah, itu sangat apa ya ibaratnya saya tidak menentang kemajuan zaman karena saya sendiri juga orangnya cukup cukup aware dengan oh ini harus pakai ini dan seterusnya. Tapi justru karena saya aware dengan hal-hal yang baru, saya tidak serta-merta menerima hal baru tersebut. Gitu. Tapi saya harus sesuaikan. Benar nggak ini hal baru ini bisa nggak diterapkan di sini? Bisa nggak saya manfaatkan di sini? Kalau nggak bisa ya sudah terpaksa saya harus pakai cara lama. Seperti itu misalnya. Nah, banyak hal gitu loh. Jadi saya metodologi penelitian itu bukan untuk FOMO ya guys. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar nanti misalnya ada dosen pembimbing atau dosen apa gitu, yang magang atau skripsi yang mengatakan seperti itu, mungkin kalian harus ingat apa yang saya katakan bahwa yang penting adalah tujuan penelitian kalian, teknik analisisnya sesuai dengan tujuan penelitian, lalu kalian menggunakan tools yang sesuai untuk menjawab atau bisa kalian lakukan sesuai dengan teknik analisis yang kalian perlu buat atau yang perlu lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian, tujuan penelitian kalian tadi. Itu yang saya mungkin harus ingatkan berkali-kali. Banyak, banyak dosen-dosen yang
Kalau ngobrol juga dengan saya misalnya gitu, waduh bahasanya mereka tinggi-tinggi gitu loh. Tapi basicnya nggak ngerti gitu loh. Ibaratnya eh iya tahu itu gitu ya, itu sesuatu hal yang baru, trendy dan segala macamnya. Tapi ketika saya tanya alasannya kenapa kamu menganggap si metode ini lebih baik daripada metode ini, misalnya, atau teknik ini lebih baik dari teknik ini, tools ini lebih baik daripada tools yang lain, misalnya. Mereka nggak bisa jawab. Tapi mereka biasanya jawabannya gini, katanya si ini, katanya prof ini, katanya si ini, gitu. Saya tidak respect dengan jawaban yang seperti itu. Tetapi oh ya, kemarin tuh soalnya saya baca di buku ini seperti ini, terus saya bandingkan seperti ini. Saya menggunakannya juga dua-duanya gitu ya. Saya membuat apa namanya, pernah menggunakan dua-duanya. Jadi terus kemudian saya bisa membandingkan. Nah itu saya respect sekali. Berarti bukan hanya asal tahu, tapi benar-benar dia mencoba cari tahu. Saya lebih respect dengan jawaban iya. Menurut saya sih ya, karena saya lebih nyaman menggunakan itu. Itu jauh lebih lebih masuk akal jawaban seperti itu daripada menurut si A, si B, si C lah. Kamu sendiri pakai enggak? Kamu sudah bandingkan yang kamu bilang lebih jelek tadi enggak dengan yang kamu bilang lebih bagus gitu. Hal-hal seperti itu ya, itu banyak sekali yang terjadi. Nah, oke. Makanya saya bilang sekali lagi, metode apapun itu bagus, asalkan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kalau kalian menggunakan kualitatif, enggak apa-apa juga, tetapi lakukan dengan benar. Kalian menggunakan kuantitatif juga nggak apa-apa, tapi harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan prosedurnya. Masing-masing ada prosedurnya penelitian, baik kuanti, kuali maupun max. Ya. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke metode penelitian yang kombinasi ini ya. Sebenarnya max method ini tanpa kita sadari sebenarnya ya sebenarnya ada beberapa skripsi atau penelitian-penelitian sebelumnya yang kalian baca di artikel itu mereka sebenarnya sudah menggunakan mix dalam tanda kutip. Karena ketika mereka sudah melakukan, misalnya pertamanya menggunakan regresi, lalu mereka eh, menjelaskan atau menganalisis hasil regresinya, hasil outputnya, statistik ya, dengan penjelasan-penjelasan tambahan seperti hasil wawancara dengan owner perusahaan atau misalnya dengan data-data selain misalnya dokumen-dokumen gitu ya, dokumen perusahaan atau apa. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang kita harus pahami itu mirip loh dengan mix gitu. Tetapi kalau dibilang apakah itu mix secara benar, enggak. Karena mix secara benar itu pasti juga ada prosedurnya. Bahwa itu melengkapi, iya. Bahwa itu jauh lebih lebih misalnya kuantitatif terus kemudian ditambahi dengan hasil interview singkat gitu ya, tidak mengikuti prosedur kualitatif misalnya, hanya untuk menguatkan argumen yang saja. Apakah itu diperbolehkan? Iya, boleh diperbolehkan. Tetapi main dari atau metode utamanya itu adalah kuantitatif itu. Kalau kasusnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari mixed method. Jadi mixed method design itu sebenarnya berguna untuk eh, baik itu untuk kuantitatifnya ataupun kualitatifnya. Karena dia akan memberikan ini ya, apa namanya, penjelasan tambahan yang lebih dalam, yang lebih detail tentang hmm, masalah yang sedang diangkat untuk penelitian tersebut. Jadi sebenarnya kuantitatif pun juga sudah oke, kualitatif juga sudah oke. Tetapi masalahnya kalau dilakukan mix itu jauh lebih uh, bagus gitu loh, karena risetnya itu jadi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, lebih lengkap. Gitu. Nah, tetapi ada beberapa juga yang misalnya ya contoh kalian menggunakan analisis SWOT. Kalau kualitatif saja bisa, bisa, tetapi konsep dari analisis SWOT itu ternyata tidak bisa hanya sekedar wawancara, tidak hanya sekedar dokumentasi, tetapi di situ itu ada perhitungan-perhitungan scoring yang harus dilakukan sebelum kita bisa
melakukan atau memasukkan dari mana strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi ini harus dibaca atau harus dipahami dari sisi teori strategi manajemen strategi, strategi manajemennya, yaitu di SWOT-nya. Nah, SWOT ini sebenarnya adalah hanya salah satu tools untuk memilih strategi yang akan diambil. Jadi bukan endingnya. SWOT itu sebenarnya salah satu toolsnya. Ada space matrix, ada BCG matrix, ada IE matrix, dan lain-lainnya. Itu tools-tools semua. Nah, untuk membuat tools, karena ini, untuk membuat tools ini bekerja atau bisa menghasilkan sesuatu, maka dia harus ada datanya. Nah, data-data yang dimasukkan inilah yang seringkali kita lupa bahwa itu ada internal external factor approach yang memang dihitung secara scoring. Jadi strength, weakness, opportunity, and threat, atau misalnya external factor sama internal factors, itu scoringnya, bobotnya, itu pakai angka. Dan itu dihitung. Berarti itu adalah kuantitatif yang sifatnya deskriptif, bukan asosiatif. Ya, seperti halnya kalau misalnya pengaruh X terhadap Y, nah itu kan asosiatif. Itu yang harus dipahami gitu loh. Jadi uh, saya cukup miris gitu loh sebenarnya dengan transkripsi dan penulisan. Mungkin ada yang di sini anak bimbing saya di magang, adakah? Adakah? Oke, nggak ada ya, berarti ya. Baik, kalau tidak ada, ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi malam saya itu kan melakukan bimbingan secara online ya terhadap beberapa mahasiswa bimbingan saya magang gitu loh. Nah, ya topiknya sih bagus-bagus gitu ya, ibaratnya itu menarik gitu. Tapi pas waktu apa ya ekspresinya itu yang tidak tepat gitu, dan itu cukup miris buat saya. Apalagi semester 6, which is semester depan kalau sudah semua lancar gitu ya, kalian pasti masuk ke skripsi. Nah, kalau terus skripsi sama itu pemahaman tentang kuantitatif kualitatifnya nggak beres, kemudian nggak mau belajar, terus hanya mengandalkan katanya si ini, katanya Pak itu, katanya Bu itu, katanya ini, kalian sendiri nggak mencari. Nah, ini juga akan masalah nanti waktu kalian menyusun laporan akhir. Oke, mungkin saya belum tahu juga ya, tetapi kelihatannya kampus kita itu cukup hmm, cukup cepat geraknya gitu ya, karena memang di aturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang lalu itu memang mungkin kalau jadi diterapkan nih ya, karena penerapannya sendiri sosialisasinya baru Januari 2025, jadi mungkin yang sekarang ini banyak kampus-kampus mulai mempersiapkan diri, termasuk mungkin Mahardika ya, saya nggak tahu juga sih uh, apakah sudah dimulai atau enggak, bahwa mahasiswa lulusannya itu tidak hanya melalui skripsi. Jadi saya ulang lagi, tidak hanya melalui skripsi. Jadi bisa lewat jalur yang lain atau dengan mekanisme yang lain. Nah, tetapi sekali lagi, meskipun itu, katakanlah kalian bikin prototipe produk, tetap ya, itu namanya penciptaan atau research and development, misalnya mengembangkan produk. Itu ada itu manajemennya. Nah, kalau basicnya kalian nggak pas, nggak bener, nggak bisa. Itu lebih sulit sebenarnya. Kenapa saya bilang lebih sulit? Satu, karena eh, karena saya sendiri sudah belajar ya, saya juga belajar ada riset tentang pengembangan, riset tentang kebijakan, riset eksperimen. Nah, terus kemudian survei yang seperti biasa kita lakukan. Lalu itu dari sisi metodologinya. Kemudian dari sisi penilaiannya, pembimbingan dan penilaiannya. Nah, saya nggak jamin sih kalau di Mahardika ada yang bisa seperti itu gitu loh, karena itu butuh training untuk dosennya. Meskipun saya tahu, oh ini harusnya nanti gini, harusnya gini, tapi saya sendiri merasa bahwa oh saya perlu di training ulang deh, karena saya belajar tentang
metodologi-metodologi atau metode-metode yang seperti itu, teknik-teknik seperti itu, baik kuanti-kuali itu sudah tahun 2002-2023. Saya butuh asupan yang baru ya untuk refresh gitu. Nah, apakah itu siap? Kita nggak tahu. Tetapi basicnya kalian yang butuh lulus kan, maka kalian harus mempersiapkan diri. Itu aja. Nah, oke ya. Metode kuantitatif itu sebenarnya kan dia membuktikan hipotesis. Saya selalu bilang berkali-kali membuktikan sebuah teori atau hipotesis ya, jadi dugaan. Makanya salah satu cirinya dari kuantitatif yang asosiatif itu selalu ada hipotesis. Ada teori di bab 2, lalu dibuktikan. Tetapi kalau di kualitatif itu untuk menemukan teori. Kalau kuantitatif deskriptif, ya tanpa kita menguji apakah ada peningkatan, penurunan dan seterusnya, kalimat hipotesis mungkin bisa di skip ya. Tetapi kalau kebanyakan mayoritas kalau kuantitatif itu pasti ada hipotesisnya. Nah, kalau yang kualitatif ini dia tidak menggunakan pernyataan hipotesis karena dia bertanggung jawab untuk menemukan hipotesis. Dia tujuannya nanti menemukan sebuah dugaan. Gitu. Itu kalau kualitatif. Nah, satu persatu misalnya kuantitatif sendiri oke, kualitatif sendiri oke. Sekali lagi tergantung dari tujuan penelitiannya. Nah, menurut metode kombinasi setiap realitas itu mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Jadi reality atau hal-hal yang ada di sekitar kita, fenomena itu pasti ada nilai kuantitatif dan kualitatif. Di situ ada contohnya nih. Misalnya meneliti kepuasan makan di warung nasi Padang. Aspek kuantitatifnya pasti ada loh. Jumlah porsinya, harganya, jumlah menunya, misalnya begitu. Atau yang kualitatif bisa rasa, penampilan orang ini yang jual, terus kemudian vibe tempat makannya, dan lain-lainnya. Nah, ini aspek kualitatifnya. Benarnya seperti itu. Jadi kita itu setiap hari berhadapan dengan kuanti dan kuali. Ya kalau pas waktu kita ditanya tentang hal yang kuantitatif, ya jawab. Kualitatif dijawab juga. Tapi ketika kita harus menjelaskan sesuatu, kalau hanya dengan kuantitatif dan kualitatif saja atau kualitatif saja, mungkin tidak lengkap informasinya. Itulah kenapa metode kombinasi ini dianggap melengkapi sebenarnya. Apakah paling baik? Enggak juga. Saya selalu bilang enggak juga. Tergantung dari tujuan penelitian. Dan pastinya itu hak prerogatif dari seorang peneliti. Seperti itu ya. Jadi peneliti yang benar itu adalah dia mengikuti role-nya dulu ya. Tahu dulu dia mau ngapain, meneliti apa, tujuannya apa. Terus dia paham tentang apa yang akan dia teliti, bagaimana menelitinya, dan seterusnya. Setelah itu nanti tugasnya pembimbing dan yang lain-lainnya itu bukan untuk mengubah idenya dia, tetapi untuk me, memastikan bahwa dia sudah yakin, sudah benar, sudah ibaratnya sudah sudah pede gitu ya dengan apa yang sedang dia mau teliti atau hasilnya atau teknik dan sebagainya. Itu. Kalau misalnya dia ada miss sedikit ya otomatis pasti diperbaiki lah ya. Tetapi benar-benar depend on the researcher. Nah, saya lihat di sini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, uh, nah di dalam bagan ini, kalian bisa lihat ya yang di bagan ini. Kalau yang menemukan hipotesis itu adalah yang kualitatif. Jadi contoh ya, kita lihat dulu proses penelitiannya mulai dari fakta, kemudian kita melakukan reduksi terus sampai ini. Nah, fakta, reduksi, kategorisasi, koneksi atau menggabungkan antar kategori tadi, lalu kemudian sampai menimbulkan teori, kemudian dari teori itu kan muncul pemikiran yang baru, kemudian ada hipotesis, nah ini ke sini
ini ke sini itu sebenarnya ranahnya kuantitatif gitu. Tetapi kalau yang dari fakta sampai ke teori gitu ya, bahkan sometimes itu sampai ke hipotesis itu sebenarnya masalah di kualitatif. Jadi dia mengekspor sesuatu sampai dia menimbulkan pemikiran ini lalu kemudian diuji sesuai enggak, benar enggak ada gitu ya. Nah itu rodanya putar terus. Seandainya suatu saat ada teori baru kemudian tidak bisa dibuktikan atau apa ya ibaratnya itu eh, diragukan lah gitu ya, karena benar tak ternyata ini nggak terbukti, ini nggak terbukti, nggak terbukti misalnya. Nah itu bisa menjadi fakta yang baru untuk dilakukan penelitian berikutnya sampai ada penelitian yang baru. Jadi ibaratnya kayak misalnya sustainability. Sustainability itu bukan konsep itu sudah lama, lama kan. Cuman kita mengupdate selalu teorinya. Inovasi juga. Atau katakanlah eh, apa namanya kalau di inovasi itu ada beberapa elemen yang kan gitu. Nah, inovasi itu terus. Jadi ilmu atau teori tentang inovasi itu berkembangnya luar biasa itu. Dari yang tadinya inovasi itu pokoknya sesuatu yang baru. Oh, muncul lagi barunya tuh seberapa baru nih, gitu kan. Lalu muncul lagi teori, meskipun baru, tapi kalau nggak didukung ekosistemnya tidak bisa jadi inovasi. Tambah lagi, kemudian apa saja sih ekosistemnya untuk mendukung inovasi? Oh si ini nggak puas, ada lagi penelitian, nggak cuma 5, ada 6 dan seterusnya, terus gitu itu nah itu butuh waktu pasti untuk membuktikan satu teori ini sudah pas atau perlu ditambah gitu ya, atau perlu dikembangkan dan lain seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke, saya teruskan dulu. Nah, ini adalah contoh penelitian deskriptif ya. Kalau ditanya seperti ini adalah kualitatif sebenarnya. Bagaimana kualitas pelayanan restoran selama pandemi COVID-19? Ini adalah contoh penelitian yang sifatnya deskriptif. Bagaimana efektivitas pembelajaran daring? Ini bisa kuanti, bisa kuali sebenarnya. Tapi karena kata bagaimana itu kalian harus menceritakan, ini biasanya lebih banyak berkualitas. Tapi sekali lagi efektivitas di sini sama yang di bawah ya efektivitas itu kan ada yang indikatornya itu ada numeriknya gitu ya. Jadi dikatakan efektif itu kalau misalnya nilainya atau nilai rata-ratanya di atas 80 sampai 100 misalnya itu berarti efektif misalnya itu. Nah, itu berarti kita ada eh, lebih ke kuantitatif tapi sifatnya deskriptif. Ini yang deskriptif. Makanya hati-hati sekali ketika kita bicara tentang atau membuat rumusan masalah ya kalimat apa istilahnya pertanyaan penelitian. Nah, ini penelitian komparatif bagaimana kualitas bahasa Inggris antara mahasiswa Turki dan ini. Kalau kualitas berbahasa Inggris ini nggak mungkin kalau dilakukan apa secara kuantitatif saja. Oh, bisa dilihat dari skor IELTS atau TOEFL-nya misalnya. Ya, tapi nggak cukup itu sebenarnya. Karena kualitatif itu kan pasti harus sorry, berbahasa itu kan jadi harus uh, ada aspek ya komunikasi seperti ini. Jadi bukan cuma sekedar di atas kertas dia bisa ngomong bahasa Inggris, tapi bagaimana penggunaan kalimatnya, penggunaan diksinya, vocabulary-nya, always gitu ya, seberapa kayanya vocabulary-nya, kayak gitu-gitu, terus kemudian menggunakan idiom dan seterusnya. Nah, itu nggak mungkin bisa dinilai hanya dengan menggunakan IELTS, skor IELTS atau TOEFL. Demikian juga produktivitas. Oke ya. Nah, ini yang di sini penelitian komparatif itu berarti dia ada dua atau mungkin tiga yang dibandingkan.
Nah, bisa di kuantitatif juga sebenarnya biasanya apa namanya analisis komparatif dia menggunakan independent sample t-test bisa juga atau independent t-test kemudian bisa itu menggunakan seperti itu untuk jadwal. Nah, ini yang korelasi ya. Korelasi ini adalah lebih ke arah eh, yang biasanya kalian tulis tadi punya pengaruh terhadap gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini pakai analisis jalur ya karena persepsi dulu baru lihat tuh. Ini, eh, apa namanya? Kan ini dituliskannya seperti ini kan. Ya, seperti itu. Jadi saya lihat kenapa kok lupa menggunakan. Satu X2, terus kemudian di sini ada Y1 ya, terus kemudian di sini ada Y2. Nah, ini kalau yang korelasi yang menggunakan eh, apa namanya analisis jalur. Ini sebenarnya topik-topik yang seperti ini kan bagus ya, tapi jarang dipakai sama siswa mahasiswa. Ini biasanya pakai Z ya. Ini biasanya atau biasanya disebut variabel Z biasanya. Terus baru di sini itu eh, Y. Gitu, variabel Y. Nah, ada yang pengaruh langsungnya, jadi dia tuliskan di sini pengaruh langsungnya. Ada juga ini pengaruh langsung. Ada juga yang pengaruhnya lewat Y1 dulu atau pengaruh langsung. Nah, seperti itulah. Ini contohnya ya. Nah, kalian topik-topik seperti ini sebenarnya itu bagus, tetapi jarang sekali diambil. Nah, kalian nggak tahu juga kenapa. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Contohnya ini adalah yang fenomena. Ini contoh penelitian kualitatif. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa metode kualitatif itu mengembangkan ilmu berdasarkan fakta. Yang pertama kita lihat ini contohnya ya. Ini dia mengamati sebuah apel yang tanpa kita tahu teori gravitasi dan lain-lainnya. Yang kenapa ya kok bisa jatuh? Gitu. Nah, baru kenapa kok bisa jatuh? Itulah yang dicari kemudian timbul teori gravitasi. Itu berawal dari yang kualitatif. Dia melihat fenomenanya. Jatuhnya kok ke sini ya, kok nggak 1 meter ke sana ya? Kok nggak jauh ke sana ya? Yang jatuh kok yang seperti ini ya? Gitu. Jatuh kenapa harus ke bawah ya? Istilahnya seperti itu dan terusnya. Nah, ini adalah jenis-jenis datanya mixed approach. Jadi, kita masuk ke mixed approach-nya ya. Karena dinamakan data kombinasi, bisa jadi nanti dalam risetnya gitu ya, itu kita bisa membicarakan tentang kombinasi yang sama-sama deskriptif tadi, kemudian kombinasi yang komparatif, sorry, kurang T, kemudian kombinasi yang asosiatif. Jadi apa mempengaruhi apa ya tadi. Terus kemudian kalau asosiatif itu bisa jadi univariabel atau variabelnya cuma satu ya, X ke Y, multivariabel X1, X2, X3 dan seterusnya ke Y. Struktural ya mungkin X1 ke X2 terus kemudian X1 ke Y dan seterusnya. Jadi ada beberapa strukturnya.
Gitu ya. Seperti yang tadi yang saya tampilkan di sini, ini bisa tadi kalau dipakai untuk yang struktural ya, karena bisa jadi X1 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 X2 mempengaruhi X1 X2 X3 mempengaruhi Y gitu misalnya, atau X1 mempengaruhi X X1 2 3 mempengaruhi Y2, atau Y1 mempengaruhi Y2, atau bisa jadi nanti Y1 gitu ya, atau niat beli ya misalnya Y2 itu mempengaruhi misalnya persepsi misalnya begitu, atau yang lain, tergantung dari topiknya, tergantung dari teorinya. Nah itu kalau yang struktural, itu kalau kombinasi asosiatif. Yang deskriptif ya cuma menggambarkan, kalau yang komparatif membandingkan, asosiatif itu menghubungkan. Nah, seperti ini adalah penggabungan yang sifatnya deskriptif. Contohnya ya, jadi level penggabungannya deskriptif. Sebenarnya mau menggunakan yang level penggabungan deskriptif ini pun sudah bagus kalau untuk anak SMA. Sebenarnya ya, tetapi sekali lagi tergantung dari dosen pendidik. Buat saya, semua penelitian itu bagus asalkan dia dilakukan secara original, bertanggung jawab, bermoral, dan kemudian dia bisa memberikan insight serta mengikuti aturan atau kaidah yang ada. Meskipun judulnya bagus, alat ukurnya atau toolsnya itu yang dipakai adalah yang tren sekarang, yang lagi viral sekarang. Tetapi kalau tidak ada kebaruan atau novelty of the research yang nggak ada, atau nggak penting sebenarnya, itu sudah pernah diteliti, terus kamu ngapain neliti lagi misalnya gitu, nggak ada hal yang baru sama sekali yang dibutuhkan. Nah itu juga grade atau nilai dari penelitian itu bisa turun gitu. Ya itu, jadi nggak masalah juga sebenarnya mau dibuat yang deskriptif. Buat saya sih nggak masalah asalkan dilakukan dengan benar gitu. Level penggabungan deskriptif, kemudian data kuantitatif di sini, nah mendapatkan nilai 85. Data kualitatifnya itu, jadi ada data kuantitatif, oh ya dia dapat teman. Nah, biasanya kalau di raportnya anak sekolah ya, yang saya paling ingat itu raport SMP, SMA-nya anak saya itu ya, karena kan waktu scan itu saya ikut gitu, jadi melihat semua banyak. Nah itu ada angka, lalu kemudian juga ada data kualitatif. Jadi perilaku di kelas, keaktifan, kemudian interpersonal skill-nya, dan musiknya, serta sopan santun dan lain-lainnya lah, itu ada semua di situ. Terus, ya, oke. Okay. Nah, ini contohnya. Ini data kuantitatif yang didukung data kualitatif. Kalau yang ini data deskriptif seperti biasa aja, gitu ya, level penggabungan deskriptif. Nah, ini bagaimana masih bisa kita bilang ini adalah deskriptif juga, tetapi kita lihat di sini tidak hanya cukup dengan memberikan nilai-nilai 90, 85 dan seterusnya, tetapi juga di situ ada hasil pengamatan dan wawancara. Ini kualitatif. Oh, si A ini dapat 87. Benar, Kak. Kalau kalian pernah menilai bawahan ya, jadi sewaktu saya masih project di Tangerang itu, saya punya anak buah yang harus saya nilai. Jadi nilainya sudah ada kan, pakai apa namanya, pakai Excel gitu sudah ada nilai rata-ratanya berapa. Terus kemudian di situ diberikan lagi ada kayak komen gitu kan, deskriptif ya, secara deskriptif. Jadi saya harus menuliskan. Jadi kalau misalnya data yang saya tuliskan deskriptif itu kualitatif ya, secara kualitatif saya tuliskan dalam bentuk kalimat, itu nggak sinkron sama yang data nilainya. Misalnya saya kasih nilai bagus tapi di kualitatifnya atau deskriptifnya saya kasih jelek, ya itu jadi pertanyaan gitu loh. Nah biasanya itu ada hasil pengamatan dan wawancara.
Nah, jadi misalnya kehadiran nih, waktu itu anak buah saya itu sering telat. Terus saya tanya, saya nggak pakai subjektivitas ya, karena tempat kerja itu saya paling anti kalau pakai subjektivitas, kecuali benar-benar dia marah banget. Misalnya toksiknya buat saya itu adalah kalau dia tidak aturan yang seharusnya berlaku atau tidak konsisten di dalam kebijakan, itu pasti toksik buat saya. Nah, itu kualitatif, gitu ya, kualitatif di yang kita lakukan, gitu ya. Nah, saya tanya nih, Pak, kenapa kok sering telat? Kan kita selamat dia ada nggak, kebaikan ada nggak, gitu kan. Terus, oke, saya tuliskan semuanya. Nah, sebelum benar-benar diberikan KPI-nya, performance appraisal-nya diberikan, yang saya nilai itu akan, saya sebagai penilai itu akan diinterview oleh bagian HR. Lalu bagian HRD setelah itu ya, saya bilang kayak dia kayak gini enggak, pengamatan HRD seperti ini, pengamatan saya seperti ini, enggak. Kalau HRD kan kaitannya sama absensi ya. Nah, saya bilang, oh ya karena dia ada alasan. Oh tapi ini kok datanya itu dia sering telat tuh, pasti semua alasan ada alasannya. Nah itu diproses. Setelah itu baru ibu mau apa namanya, mau apa ya istilahnya itu, mau finishing finalisasi. Nah itu si bawaan saya dipakai juga sama HRD gitu. Jadi bahwa ini seperti nanti kemungkinan akan panjang kontrak dan segala macam. Jadi itu seperti itu. Jadi itu ada kuantitatif apa. Nah, dua-duanya ini harus dilakukan dengan ya ya enggak, ya ya enggak gitu aja. Baik itu yang secara kuanti maupun kuali. Nah, kalau yang ini kuantitatifnya berbeda dengan kualitas. Nilainya bagus, tapi di sini dosen, misalnya dosen jarang hadir di tempat, materi kuno, mahasiswa diajar ngantuk, berarti dan fungsi soal ujian itu aja. Terus jarang hadir di rapat kalau tidak ada HR itu bisa dicontoh. Ini sebenarnya data kuantitatif ya, persepsi ya ada bagus, komitmennya 85, tapi sini jarang hadir di rapat kalau tidak ada HR. Nah, ini kan masalah nih komitmen. Karena kan 85, tapi mungkin itu selalu yang sering terjadi. Nah, ini yang penggabungan komparatif agak lebih sulit karena mengkombinasikan membandingkan dua data. Oke, data kuantitatifnya itu, data kualitatifnya itu. Nah, ini yang asosiatif, ini yang level yang lebih paling rumit lagi gitu loh. Karena dia bukan hanya membandingkan ya, bukan cuma sekedar mendeskripsikan, tapi ada juga tidak hanya sekedar membandingkan. Tapi dia harus melihat ada hubungan atau tidak. Nah, berarti harus ada justifikasinya juga. Dia yang harus melakukan ketetapan atau membuat keputusan bahwa variabel ini ada keputusan, ada hubungannya gitu ya dengan variabel dependent. Nah ini kalau yang komparatif sama yang asosiatif, komparatif asosiatif. Yang ini struktural. Jadi yang tadi itu sebenarnya personalization itu kalau kita lebih detailkan, yang tadi saya bilang itu bisa aja jadi struktural equation model. Biasanya begitu. Tapi kalau yang seperti ini sebenarnya ini kita utakannya aja sih. Ini struktural yang lebih sederhana. Jadi yang tadi saya gambarkan misalnya X1, X2, X3, Y1, Y2 misalnya. Bisa aja suatu saat itu kalian menemukan yang X1 itu ada kaitannya dengan X2. Bisa aja. Atau tiba-tiba ada model yang baru misalnya begitu. Setelah dihitung menggunakan atau di proses dengan menggunakan full misalnya. Seperti itu bisa aja terjadi. Sekali lagi, mana yang lebih baik itu tidak ada, tergantung dari tujuan penelitian yang kalian mau lakukan. Makanya saya ini aliran yang serius tapi santai lah gitu. Jadi
topik yang sederhana, tapi kalau dikerjakan serius, itu jauh lebih bermanfaat dan inspiratif menurut saya daripada topiknya barat itu. Kalau orang Jawa bilang itu daki-daki ya apa sering kayak melit-melit gitu, bahasanya itu bahasa tinggi banget, tapi tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Itu buat saya ya, ya mungkin nilainya 70 lah gitu loh. Tapi kalau sederhana dilakukan dengan tepat gitu ya itu bisa lah 78 80 gitu. Ya seperti itu ya. Jadi eh, yang penting itu adalah topik dan tujuan ini sesuai nggak dengan apa yang kalian mau pakai gitu. Nah ini varian-variannya. Jadi kalau kita bicara tentang mixed method itu sebenarnya bukan cuma menggabungkan saja, tetapi memangnya tadi saya di awal sekali saya sempat katakan banyak sih yang member-member atau ibaratnya itu mirip-mirip lah dengan dengan mixed method gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan mixed method karena salah satu metodenya itu tidak dilakukan dengan prosedur yang harus. Jadi misalnya kuantitatif terus kemudian cuma ditambahi sedikit wawancara hasilnya aja gitu. Tanpa ada sesuatu yang uh, untuk mengolah bagaimana si siapa namanya kualitatif itu dilakukan. Gitu. Oke, terus kemudian um, nah, apakah ada yang mau ditanyakan sambil saya jelaskan? Jelaskan ya. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Setelah ini nanti mungkin sekitar ya 10 sampai 15 menit ke depan saya akan jelaskan tentang buku AS ya. Jadi, mungkin nanti teman-teman yang magang belum selesai atau mungkin lagi di jalan, mungkin bisa uh, melipir sebentar, mandek sebentar gitu kalau kalau sempat gitu ya, kalau bisa kalau enggak ya sudah nanti recordnya akan saya kirim. Oke, jenis-jenis mix method. Jadi ada yang sequential, ada yang concurrent. Kalau sequential itu berarti urutan, kalau concurrent itu berarti barengan. Nah, sequential ini ada yang explanatory sama exploratory. Kalau yang concurrent itu bisa menggunakan triangulasi barengan, ada yang embedded, ada yang dilekatkan. Gitu. Ya, umumnya itu adalah yang dilakukan secara sequential. Umumnya loh ya. Nah, biasanya juga yang dilakukan lebih banyak itu adalah yang explanatory. Jadi yang banyak dilakukan atau yang di, dikerjakan secara sederhana gitu ya oleh kakak-kakak sekalian ya, mengambil sebenarnya mereka tuliskan metodologi kuantitatif tapi di dalamnya itu ada wawancaranya juga gitu ya untuk menguatkan argumen mereka tentang temuan dalam studi. Jadi explanatory ini nanti akan jelaskan ya. Jadi ini yang sequential berarti explanatory sama exploratory, triangulasi dan embedded. Ini yang saya jelaskan nanti yang sambil jalan ya. Jadi nanti kalau kalian ambil mix, nanti biar nanti dosen pembimbingnya yang jelaskan secara detail ya. Karena kan itu tergantung dari apa yang kalian mau tuliskan. Oke, waktu sama ini concurrent, waktu berurutan sequential. Bobot campurannya bisa sama, bisa berbeda nih. Ya kan? Jadi di sini ada banyak kuadran, misalnya ada 4 kuadran besar lah contohnya, tapi ada banyak. Oke ya, kita coba lihat dulu yang di sini cara bacanya. Kalau yang eh, ditulis duluan, itu berarti yang dikerjakan dulu. Kalau yang ditulis dengan huruf kecil, itu berarti yang bobotnya lebih sedikit. Ya, ibaratnya seperti itu. Ini model yang disampaikan oleh Prof. Jadi
Tapi berdasarkan materi yang dari Donald Martin ya, jadi kalau kalian punya bukunya ini bisa baca saja, di cross check lagi. Jadi waktu yang sama atau yang concurrent dengan bobot campuran yang sama berarti ibaratnya kuantitatif dan kualitatif dilakukan berbarengan. Tidak ada mana yang duluan, tetapi barengan bobotnya sama. Jadi misalnya kualitatifnya 50%, kuantitatifnya juga 50%. Kalau yang campurannya beda, nah ini berarti meskipun dilakukan pada waktu yang sama, barengan, tetapi mungkin peneliti itu memberikan bobot lebih atau ibaratnya itu lebih banyak menjelaskan tentang yang kuantitatif. Jadi itu dibahas buahnya, itu misalnya dia 70% kuantitatif, kualitatifnya itu hanya 30%. Ini. Kalau yang di bawah ini yang warna merah, ini dia kualitatifnya yang banyak. Bisa jadi 70% atau 80%, baru yang kuantitatif yang kecil, yang 20% di sana. Tapi dilakukan datanya itu diambil secara bersama-sama dan dibahas bersama. Jadi misalnya tadi yang komparatif tadi ya, misalnya komparatif misalnya deskriptif tadi ada kayak rapot SMA itu sebenarnya pakar. Dia mengambil data atau menuliskan datanya itu angka dan juga sekaligus menuliskan ini deskripsinya gitu. Tetapi apakah yang dipentingkan kuantitatifnya, angkanya, atau yang dipentingkan itu kualitatifnya atau deskripsinya? Nah ini kan beda-beda ya. Ini dari orang tua lebih melihat angka rapotnya, atau misalnya dari ada orang tua yang mungkin nggak apa-apa lah angka rapot itu nggak masalah, atau dia mungkin nggak sekolah di Indonesia ya yang mementingkan angka misalnya. Ya, yang penting itu adalah bagaimana dia bertumbuhnya gitu ya, ceritanya dia sopan santun dia bagaimana leadershipnya, soft skillnya bagaimana, mungkin itu gitu. Oke, beda lagi. Jadi itu ada di waktu yang sama. Nah, eh, bisa aja dilakukan seperti itu, asalkan meskipun ada campuran yang berbeda, bobot campuran yang berbeda, tetapi baik kuantinya maupun kualinya itu harus dilakukan dengan prosedur atau kaidah yang benar. Jadi ya tetap harus dicek validitas reliabilitasnya, harus metodologinya juga harus jelas, yang kuantitatifnya gimana, yang kualitatifnya gimana, seperti itu. Jadi ibaratnya dua penelitian digabung, dua penelitian dua metode digabung, tapi satunya itu mungkin tidak menjadi yang campuran yang utama. Lalu yang selanjutnya adalah waktu yang berurutan. Nah, ini yang sequential. Kayaknya banyak yang digunakan seperti itu ya. Jadi awalnya dia mungkin mau meneliti kuantitatif, tapi kemudian tidak saksama. Jadi dia ngambil yang kualitatif. Bobot campurannya sama. Jadi dia eh, ya ini berat nih kalau yang kual yang dibuat dan dua ini karena bobot campurannya sama dan waktunya berurutan. Jadi dia selesai kuantitatif, dia masih baru lagi secara kualitatif. Dan dua-duanya ini itu harus sinkron supaya bisa melengkapi. Kalau bertentangan ya bisa juga sih, tetapi itu akan menimbulkan penjelasan yang lebih berat lagi di analisis. Tidak masalah kalau bertentangan, tetapi kan pertanyaannya jadi panjang, kenapa kok bisa berbeda? Kuantitatifnya oh ini bagus, tapi kenapa di kuantitatifnya ternyata enggak? Nah itu bisa ada, oh ternyata ada fraud. Secara ini kok sebenarnya uangnya kita banyak ya, tapi kenapa kok ini ada fasilitas-fasilitas kok nggak terbeli ya misalnya. Nah, dari pengamatan observasi yang kualitatif, jadi dia lihat oh, ini fasilitas ini nggak ada dan seterusnya. Itu kan bisa jadi laporan temuan gitu kalau kita. Nah, itu berurutan dilakukannya. Kualitatifnya sudah ada, kualitatifnya baru ke kualitatifnya ada, terus dia kayak nggak yakin gitu ya, yang ambil kualitatif. Nah, bisa juga dilakukan berurutan.
Jadi dia ngambil kuantitatif dulu, kualitatifnya belakangan, tapi bobotnya berbeda. Nah, ini yang sering kali dilakukan sebenarnya. Yang waktu berurutan, tapi yang di ya, makanya kemudian dia tuliskan bukan di mix sebenarnya, tapi lebih banyak ke kuantitatif. Kalau kakak kelas kalian itu. Nah, seperti itu ya. Ini yang kualitas, ini yang kualitas. Jadi kali kalian bisa cek juga gitu. Uh, di bukunya Donald Martin. Nah, ini sudah saya jelaskan sepintas. Ini banyak sih, nanti kalian bisa pelajari juga. Ini contoh-contoh yang sequential explanatory. Jadi kalau yang sequential explanatory itu dia kuantitatif diselesaikan dulu, kualitatif diselesaikan dulu, kemudian data kuantitatif mendukung data kuantitatif. Jadi harus sesuai gitu loh, ibaratnya itu seperti itu. Kalau nggak sesuai gimana Bu? Itu temuan baru nanti berarti gitu. Nah, data kualitatif yang memperluas dan memperdalam data kuantitatif harus disebutkan. Data temuan baru juga disebutkan. Bisa jadi temuan baru itu agak bertentangan dengan yang kuantitatif. Hasil ya, harus didukung, diperluas, diperdalam dengan data kualitatif. Ada temuan baru yang tidak terjaring melalui penelitian kuantitatif. Ini karena jadi tadi mungkin kayak kepuasan ya, kepuasan konsumen. Tidak cuma sekedar kasih skor 5, 4, 3, 2, 1, tapi bisa aja dia harus membutuhkan explanatory atau penjelasan yang lebih tambahan supaya bisa memperjelas seberapa puas terhadap produk, berapa nggak puas terhadap produk. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ada contoh judulnya nih ya, pengaruh kompetensi manajer terhadap hasil kerja karyawan. Dari judul ini saja, ini sebenarnya kalau kita mau pakai teks bisa dengan sequential explanatory. Pertama, rumusan masalahnya adalah kuantitatif deskriptif, yaitu seberapa tinggi kompetensinya, seberapa tinggi hasil kerjanya. Ini kan deskriptif ya, seberapa tinggi. Berarti kompetensinya berapa nih nilainya, hasil kerjanya berapa nih nilainya. Terus seberapa tinggi atau seberapa besar pengaruh kompetensi manajer terhadap hasil kerja. Jadi hasilnya nomor 1, 2 tadi itu diregresikan. Lalu kemudian gambaran kompetensi manajer ini kualitatif deskriptif. Gambaran hasil kerja karyawan PT PCC secara kualitatif. Nah, jadi ini jadi gabungan. Nggak cukup sekedar cuman nomor 1, 2, 3 saja. Tetapi dia akan lebih diperjelas dengan apakah yang per 5 ini wajib? Ya, kalau kalian tujuan penelitiannya ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang pengaruh kompetensi manajer PT terhadap hasil kerja karyawan, ya berarti harus melakukan yang seperti itu. Kalau cuma sekedar sampai nomor 3 bisa itu kuantitatif aja gitu. Ya, tapi kalau misalnya memang pengen untuk sampai detail, kemudian bisa terbaca faktor-faktor lain yang mungkin selain dari pengaruh ya, mungkin ada faktor-faktor yang lain itu bisa tergambar juga, bisa digunakan yang explanatory apa sequential explanatory. Nah, yang 4, 5, nomor 4, 5 kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif. Nah, ini kualitatif asosiatif, bagaimana gambaran secara kualitatif bahwa berpengaruh secara kualitatif diadakan. Nomor 4 itu berarti harus ada observasi itu, kemudian harus ada interview. Nah, walaupun apa ya, walaupun ada kata pengaruhnya gitu ya, tapi kita lihat gitu bagaimana gambaran secara kualitatif. Lalu kelima, kompetensi. Ini mixnya mulai secara kualitatif didukung
data kualitatif, nah ini mulai bagaimana didukung apa tidak ya, dicek aja ini data kuantitatifnya, ini kualitatifnya, terus kemudian mereka dianalisis. Lalu adakah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil kerja karyawan? Nah ini tadi ada bilang temuan baru ini memungkinkan kalau kita menggunakan kualitatif. Kalau yang mix ya pasti bisa karena kan ada kualitatifnya. Tapi kalau cuma kuantitatif ya 1 sampai 3 bisa cukup. Tapi kita nggak akan menemukan faktor-faktor atau variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap hasil kerja karyawan PT tersebut. Tuh. Nah, ini yang exploratory ya. Ini banyak sih jenis-jenisnya. Itu contohnya yang sequential explanatory yang paling banyak digunakan gitu ya. Nah, ini yang concurrent realization. Ini contohnya. Mungkin kalau dengan contoh mungkin kalian bisa lebih paham ya. Jadi ini sudah saya tampilkan contohnya dari Prof. ini juga. Kuanti dan kualinya dilakukan bersama-sama. Jadi kayak prestasi belajar ya. Seperti itu. Ini kalau di kayak kepemimpinan dan situasi ini terhadap iklim. Nah, kelihatannya kan kayak kuantitatif gitu ya. Tetapi karena concurrent triangulation, maka kita tidak hanya sekedar mengetahui apakah cuman sampai ke situ aja, sampai 1 sampai 3, tetapi yang kualitatif juga ya, didukung data kualitatif, misalnya iklim kerja, terus kemudian konflik manajemennya dan seterusnya. Nah, meskipun judulnya ini, meskipun judulnya itu mainstream ya, tapi kalau kalian menggunakan sesuatu yang baru untuk teknik analisisnya atau metodenya, itu nilainya juga akan tinggi. Selama ini nggak ada yang meneliti pakai concurrent, nggak jelas juga mereka pakainya kuantitatif, tapi dalamnya itu sebenarnya bisa aja masuk concurrent. Ya mungkin karena mereka nggak paham juga concurrent yang relation itu seperti apa, gitu. Ya itu yang next. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya menjelaskan yang untuk Mas UAS ya. Atau kita foto dulu deh. Silakan on cam kalau memungkinkan. Ini kan hari Senin, nggak mungkin ada yang di kondangan toh. Kalau malam minggu, weekend kemarin, wah mungkin lagi kondangan, lagi rewang di tetangganya, ya silakan. Ini ada 2 slide, yaitu dulu 1 sampai 5, supaya siap-siap. Oke, satu, ada 2 slide ya. Ini slide pertama. 1, 2, 3, sudah. Nah, eh, kita ulang dulu. Satu lagi untuk yang slide pertama kita ulang. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Oh, ulang lagi, ulang lagi. Slide kedua. Kan ada yang baru sebentar. 1, 2, 3. Ya,
Saya akan menjelaskan untuk tugas ini ya, tugasnya UAS. Ini saya sudah buat draft soalnya. Jadi saya sudah izin Bu Parwita untuk UAS. Nah, untuk UAS nanti saya hanya menggunakan artikel penelitian ya. Di UAS kalian tanggal 15 Juli ya, kelihatan jadwalnya. Minggu depan awal Juli, berarti itu minggu ke-15, terus habis itu minggu ke-6, setelah itu, setelah itu apa? UAS, ya, tanggal 15 Juli. Oke, jadi kan kalian pada waktu magang, itu kan kalian menggunakan ada kewajiban untuk submit, ya. Submit artikel ke jurnal. Nah, yang kalian submit, itulah yang kalian kumpulkan untuk artikelnya ya, nggak usah laporan magangnya, artikelnya saja. Kalau yang sudah diterbitkan, itu silakan juga ditampilkan yang sudah diterbitkan, atau misalnya itu yang disubmit, ya itu yang dikumpulkan ya. Jadi hanya artikelnya yang dikumpulkan. Kalau misalnya Bu, artikelnya itu tidak bukan artikel magang, atau yang magang sudah ada sendiri, yang untuk ini saya buat sendiri, boleh. Yang penting itu adalah artikelnya kalian sendiri, ada namanya kalian juga di situ. Dan ada bukti submitnya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan karena memang ini adalah untuk yang eh, apa pattern gitu ya. Kalau untuk yang magang kan laporan magang ya. Oke, silakan diperhatikan di sini. Ini nanti eh, ini tidak bisa saya share ke kalian secara ini ya, tapi yang sudah seperti ini aja pada saat ini. Jadi UAS petunjuk umumnya adalah UAS metodologi ini sifatnya take home, jadi mengumpulkan artikel yang telah disubmit pada jadwal UAS yang ditentukan. Jadi 15 Juni kan. Nah, itu berarti kalian harus submit di jam itu. Oke, saya ulangi lagi, harus submit di jam itu, di jam yang sesuai dengan eh, jadwal dari akademik. Kenapa demikian? Karena semua dosen itu kami diberikan form untuk berita acara. Jadi kalau kalian di luar itu mempersulit pekerjaan dosen-dosen gitu. Dan mempersulit juga bagian akademik untuk merecord. Seperti itu ya. Jadi itu sudah ada slot waktunya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Lalu, jadi ada laporannya ya. Setiap kali kalian sudah selesai itu ada laporannya. Berapa orang yang ini, berapa yang bermasalah, masalahnya di mananya. Dan lain-lain itu harus terlapor. Right after you finish your test. Jadi dosen itu nggak nganggur. Tapi langsung ada laporan yang harus disampaikan hari itu juga. Saat itu juga selesai. Lalu, penilaian untuk UAS, pokoknya 35% ya. Jadi ini sifatnya ini. Petunjuk khusus, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan artikel magang, artikel penelitian yang sudah disubmit ke jurnal yang ditunjuk. Ingat, saya tidak akan mengoreksi yang tidak ada bukti submitnya. Jadi submit itu benar-benar dari emailnya kalian kan pasti, atau kalau enggak di-upload di OJS sebuah apa namanya sebuah jurnal. Saya hanya minta bukti submitnya, bukan LOE-nya. Kalau misalnya Bu, saya sudah dapat LOE, ya bagus, kami masukkan aja di sini, gitu. Ditambahkan aja, oh ini sudah ada LOE-nya, dan seterusnya. Di submit, terus ada LOE-nya, terus tambahkan artikel, boleh. Apa. Tetapi yang pasti harus yang sudah submit. Bisa menggunakan untuk tugas artikel magang. Ini kenapa saya buat seperti itu, supaya kalian tidak baca dua kali.
Ya, sudah ada laporan magang, sudah ada artikel magang, masih disuruh lagi bikin artikel untuk yang ini. Jadi satu aja deh udah, supaya enggak kerja dua kali. Lalu yang kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan artikel penelitian yang sudah menggunakan template jurnal yang dituju. Jadi misalnya kalian mau menuliskan di jurnal manajemen bisnis, misalnya, itu kan sudah ada template-nya ya. Jadi mau nggak mau kalian harus mengikuti itu. Dan sudah template-nya itu. Jangan artikel kakak kelas yang sudah disubmit, terus kalian tempelkan apa namanya di atasnya tulisan kalian, kesannya sudah sudah submit atau sudah publish. Itu saya pasti akan ngecek sampai ke jurnalnya. Makanya tidak ada bukti submitnya kalian, itu tidak terdeteksi. Jadi jangan coba-coba curang gitu. Karena sudah ada terindikasi seperti itu. Berapa waktu, itu 2 minggu lalu ya kalau nggak salah itu ada bahwa ada indikasi mahasiswa-mahasiswa yang curang seperti itu. Ya, jadi kalau sampai itu ketahuan, maka ya pasti tidak akan ada koreksi nilai apa untuk artikel. Jadi untuk nilai UAS pasti nol. Nah, tolong dipahami. Terus kemudian mahasiswa diwajibkan mengumpulkan sesuai jadwal dan hanya satu file gabungan. Jadi jangan dipecah-pecah, misalnya ini artikel, terus ini bukunya, terus ini LOE-nya, terus kemudian ini apa enggak. Langsung aja. Jadi langsung aja di semua di merge PDF, yang menggunakan merge PDF. Kalau misalnya kalian menggunakan PDF. Kalau misalnya, Bu, saya waktu ngirim itu nggak pakai PDF, Bu, waktu submit. Saya pakainya Word. Oke, Word-nya itu kan sudah sesuai dengan Word-nya itu kan sudah sesuai dengan template-nya dari jurnal yang itu loh. Nah, yang halaman paling belakang itu tampilkan atau screenshot aja email kalian pada waktu ada notifikasi dari jurnal. Oh ya, terima kasih sudah mengirimkan artikel ke sini. Nah, itu kalian taruh di situ. Kemudian bukti bahwa ada submit jurnalnya, misalnya di OJS-nya. Itu juga kalian taruh di situ. Udah langsung kalian convert ke PDF. Jadi yang diperbolehkan maksimal itu hanya satu file saja. Maksimalnya 5 mega ya. Jadi jangan panjang, jangan angkutan juga. Saya pikir kalau 2 mega sih sudah oke kok. Jadi usahakan jangan terlalu berat supaya tidak error. Kalau error kalian sendiri nggak bisa. Nah, artikel yang sudah disubmit, bukti submitnya disertai link jurnalnya. Ini jangan jangan lupa, link jurnal ini wajib disertakan. Kalau tidak ada link jurnalnya, saya tidak akan koreksi juga nih. Karena bisa jadi kalian ngambil aja itu asal ngambil kok jurnal dari mana-mana terus kalian tempel. Nah, lalu template penulisan jurnal yang dituju tersebut. Jadi ada template penulisannya. Bu, screenshot boleh, boleh. Template-nya boleh di screenshot, boleh di download kemudian aplikasi. Lalu file harus di rename dengan format seperti itu. Jangan menggunakan format yang lain untuk rename. Rename-nya hanya name dan nama lengkap. Sudah. Saya butuh name dan nama lengkap. Ya. Jadi nanti yang saya nilai itu hanya yang kalau nomor 3 dan 4. Oke, ini adalah yang untuk UAS. Kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hmm, Alvina, Anin, Asia, kalau cinta Kondre, silakan. Nggak ada pertanyaan, Mbak.
Dari tadi udah diposting terus sebenarnya. Ini kemana aja sih? Bahkan ya, ya sebentar ya ada yang bertanya. Bertanya atau enggak? Oh, nggak bisa on mic, kenapa? Oh, oke, oke, oke. Oke, saya pikir ada. Ya udah, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chatkan aja. Ya, kalau tidak ada, oke, yakin nggak ada ya. Sekali lagi tolong diperhatikan yang nomor 3 dan 4 supaya tidak. Oke, oke. Yang nomor 4 ya, saya jelaskan dulu. Nomor 4 ini kalian hanya upload satu file PDF aja. Jadi pakai merge PDF ya. Digabung lah. Misalnya, Bu, saya punya beberapa file. Ada file artikel, file template, kemudian bukti jurnal yang bukti submit, lalu mungkin bukti submitnya ada beberapa, misalnya gitu ya. Eh, Kalian merge atau kalian gabungkan dalam satu file aja. Jadi kalian hanya mengumpulkan satu jenis, satu file, yaitu PDF. Nah, yang kalian kumpulkan itu adalah artikel yang sudah disubmit ke jurnal. Jadi kalau sudah disubmit ke jurnal, tentunya dalam bentuk yang sudah pakai template-nya jurnal tersebut. Lalu bukti kirim ini bisa screenshot emailnya, bisa screenshot email, dan atau kalau ada ya, kalau ada nggak semua pakai OJS soalnya, jadi bisa. Jadi gini, jurnal itu ada yang dikirim itu hanya lewat email, nanti tektokannya sama penerbit itu hanya lewat email, ada yang dia lewat email, ya kita upload ke website-nya dia, terus kemudian dikonfirmasi lewat email, itu juga ada. Sertakan semua bukti yang menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar sudah submit ke jurnal tersebut, dan disertai link jurnalnya. Jadi di bawahnya setelah kalian copy paste kan tadi di screenshot terus copy paste gitu kan, nah di bawah kalian tulisin link jurnal, linknya yang bisa dibuka ya, jadi link jurnalnya itu yang kalian uh, website jurnalnya itu loh, itu yang kalian uh, copy paste ke bukti yang dikirim. Lalu kan biasanya jurnal itu ada template-nya. Nah, template-nya itu kan bisa di-download. Ada juga yang template-nya itu hanya ada di tampilan website jurnalnya. Ada yang template-nya bisa di-download dalam bentuk Word gitu ya. Nah, itu tetap kalian tampilkan saja. Kalian masukkan, eh, ikut dikumpulkan juga gitu dalam satu file. Nah, kalian tahu ya merge PDF ya. Jadi PDF misalnya ada beberapa PDF itu terus kalian gabungkan. Udah itu aja. Jadi jangan PDF satu artikel, PDF dua template, PDF tiga bukti kirim. Gak usah. Jadi satu dua tiga ini semua kamu gabung dalam satu file yang kalian kasih nama nim underscore nama kalian apa. Udah itu. Itu Anin sudah jelas kah? Oke. Ya, baik ya. Kalau tidak ada eh, pertanyaan
pertanyaan lagi. Tapi ini apa namanya? eh Videonya akan saya kirim ke grup. Jadi nanti kalian bisa recall lagi gitu ya. Nah, artikel judulnya ya tentang kamu kan dipakai sebentar. Kamu kan punya artikel magang tuh. Iya, Jadi Bu. gini ya guys, untuk yang gimana, Tiara? Iya, Bu. Punya, Bu. Nah, ya itu aja yang kamu kumpulkan. Jadi gini, yang kalian kumpulkan itu sebenarnya saya mau mempermudah aja supaya kalian nggak bikin lagi. Kan magang, tugas wajibnya kalian adalah submit artikel, ya nggak? Nah, artikel yang kalian submit untuk ke jurnal yang tadinya untuk tugas magang, itu nanti kalian ini loh, kalian pakai kumpulkan untuk wajib aja. Nggak usah bikin lagi, ngapain? Gitu. Misalnya, Bu, saya yang artikel magang sudah ada. Nanti saya tapi sudah punya artikel sendiri yang khusus untuk UAS mata kuliah Maker misalnya. Iya, nggak apa-apa juga, bebas ini. Tapi saya sangat menyarankan adalah artikel yang sudah kalian kalian submit sebagai tugas magang. Gitu. Itu kalian bentuk dalam satu file yang nggak usah bikin yang baru lagi gitu. Apa ya? Itu ya. Topiknya apa ya? Bebas lah. Kalian waktu kemarin magang bikin topik apa nih gitu kan? Ini nggak ada misalnya manajemen sumber manusia harus SDM terus kemudian enggak untuk yang lain sudah. Karena yang UTS kemarin sudah ya peminatanmu apa kemudian topiknya harus disesuaikan. Nah nanti kalau untuk skripsi kalian mau pakai topik yang waktu UTS kemarin kalian kumpulkan silakan. Tapi untuk yang UAS ini saya minta kalian mengumpulkan artikel penelitian yang sudah kalian submit yang untuk si magang itu ya. Supaya kalian tidak kerja dua kali. Oke, begitu ya Mutiara. Baik, Bu. Saya mengerti. Oke, ada lagi mungkin? Nah, sekali lagi tolong diperhatikan nomor 3 dan 4 ya. Karena kalau yang lengkap sesuai 3 4 ini aja yang kita selesai. Kalau nggak lengkap ya 35% nggak masuk. Oke, baik. Kalau tidak ada, pertemuan 14 ini saya akhiri untuk pertemuan 15. Kemungkinan karena kalian sudah selesai magang ya, kita mungkin adakan di hari Senin juga. Tapi sekali lagi saya akan cek jadwalnya supaya tidak tidak terganggu gitu loh. Saya sudah kasih janji sama kalian, ternyata saya sendiri juga ada jadwal yang tidak bisa saya tolak. Gitu. Oke, kalau tidak ada saya jadi jangan lupa presensinya ya di e-learning. Presensinya sebentar saya cek dulu siapa yang belum ya. Hmm, ini masih banyak loh yang belum. Eko Febrianto, Sevi, Rani, Mat Rizal, Rizky Putri, Umi Salama, Marcellus, Diana, Devin, terus Franciscus, Yosef ya, Rizka, Nicholis, Miftahul, Dio, Alvin, Bayu, Paninda,
Eka Putri, Ayu, Salsabila, Ayu Fathia ya. Terus Adinda, Sebastian, Bella, Eka Jenny, Vanessa, Abidatus, Safira ini semua belum. Ini ya, kalian lihat belum. Ini belum apa namanya? Belum scan satu. Oke, baik. Kalau itu saya akhiri ya. Jangan lupa untuk scan. Oke, selamat siang semuanya. Makasih Bu, selamat siang.